Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Perlia Damayanti dari kelas F Agama Hindu, semester 2, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap 10 konsep utama dalam ajaran agama Hindu berdasarkan beberapa studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui pembahasan ini, saya tentunya akan menjelaskan bagaimana ajaran agama Hindu dapat dipahami secara secara rasional dan diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Jadi tolong simak video berikut. Baik, pada slide pertama atau pada kasus pertama itu mengenai Brahman Widya atau konsep Brahman. Nah, yang dimana contoh kasusnya itu sebenarnya mengenai realitas tertinggi yang menyatakan bahwa dimana kasus ini menyatakan bahwa terdapat seseorang atau seorang mahasiswa sains yang meragukan keberadaan Tuhan karena dianggap tidak sesuai dengan logika ilmiah. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana saya sendiri menjelaskan konsep Brahman dalam Brahman Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah. Nah, tentunya poin utamanya tuh dalam penyelesaian ada Brahman yang dimana sebagai sumber dari seluruh alam semesta dan dapat dipahami sebagai energi universal. Lalu ilmu pengetahuan yaitu menjelaskan bagaimana dan Brahman menjelaskan mengapa. Jadi ini tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Nah, jadi menurut saya konsep Brahman sebenarnya masih bisa dijelaskan secara rasional. Tapi Brahman dapat juga dipahami sebagai sumber dari seluruh alam semesta. Dalam ilmu pengetahuan, hal ini tentunya bisa dianalogikan sebagai energi atau hukum alam yang tidak terlihat, tetapi juga memiliki pengaruh yang nyata. Saya juga melihat Brahman sebagai energi universal atau kesadaran tertinggi. Ilmu pengetahuan itu menjelaskan mengenai bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan konsep Brahman sendiri itu membantu kita dalam memahami mengapa semuanya bisa terjadi atau ada. Jadi, keduanya ini tidak bertentangan, melainkan keduanya ini itu saling melengkapi. Lalu, jika dikaitkan dengan poin pada slide yang saya tetarakan, tentunya itu Brahman dapat dipahami sebagai sumber ataupun energi universal sehingga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Baik, kita next ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke contoh kasus nomor 2, yaitu mengenai catur purusa arta. Nah, dari contoh kasusnya yaitu seseorang atau seorang pengusaha muda sukses secara materi atau arta, tetapi kehidupannya dipenuhi dengan konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Nah, pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta. Bagaimana seharusnya keseimbangan arta dalam antara dharma, arta, karma, dan moksa diterapkan. Nah, jadi solusi ataupun penyelesaian dari saya yaitu poinnya ada 3. Yang pertama, jadikan dharma sebagai landasan. Yang kedua, seimbangkan arta, karma, dan moksa. Dan yang terakhir, capai keseimbangan lahir dan batin. Nah, jadi secara panjangnya yaitu menurut saya tentunya hal ini terjadi karena seorang pengusaha ini itu terlalu fokus pada arta atau kekayaan dan melupakan aspek lainnya seperti karma dan moksa. Nah, dalam konsep catur purusa arta sendiri, itu kehidupan seharusnya seimbang antara dharma, arta, kama, dan moksa. Seharusnya dharma dijadikan sebagai dasar dalam mencari kekayaan itu sendiri, sedangkan arta memang penting, tetapi juga harus digunakan dengan benar. Nah, kama sendiri juga diperlukan, namun tentunya tidak boleh secara berlebihan. Dan yang terakhir yang paling penting ialah
tetap memiliki tujuan, yaitu menuju moksa. Jadi, hidup tidak cukup hanya sukses secara materi saja, melainkan juga harus bisa diimbangi dengan secara batin dan spiritual. Dan sesuai dengan poin pada slide ini, yaitu 3 poin utamanya, maka masalahnya adalah ketidakseimbangan. Karena apa? Karena terlalu fokus pada harta dan tentunya mengabaikan dharma. Pada kasus ketiga, yaitu mengenai panchayatnya, di sini tertera mengenai contoh kasus, yaitu di sebuah desa di Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacarayatnya karena dianggapnya membuang waktu dan biaya. Lalu pertanyaannya, jelaskan makna panchayatnya dan bagaimana Anda atau saya meyakinkan generasi muda tentang relevansinya dalam kehidupan modern. Di sini tertera 3 penyelesaian. Yang pertama itu memahami yatnya sebagai rasa syukur dan tanggung jawab. Yang kedua, tidak harus besar atau mahalnya biaya. Dan yang terakhir, bisa dilakukan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara jawab besar atau garis besarnya, yaitu jawaban saya ialah panchayatnya bukan hanya soal upacara, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur dan tanggung jawab dalam kehidupan. Yatnya ditunjukkan kepada Tuhan, leluhur, guru, sesama manusia, dan juga alam. Jika generasi muda menganggapnya sebagai beban, kemungkinan besar itu karena mereka belum memahami maknanya. Oleh karena itu, yatnya tetap relevan dalam kehidupan saat ini. Hanya saja cara pemahamannya itu perlu disesuaikan lagi dengan kehidupan modern. Jadi, tidak harus besar atau mahalnya nominal atau biaya, tetapi bisa dilakukan melalui tindakan sederhana juga, seperti menghormati orang tua, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Itu saja sebenarnya sudah cukup, dan itu tentunya tidak mengeluarkan yang namanya biaya. Jadi, sesuai dengan slide atau sesuai dengan 3 poin slide yang saya terterakan, tentunya masalah ini adalah mengenai kurangnya pemahaman, sehingga yatnya itu dia anggap beban. Begitu. Pada kasus keempat mengenai Avatara dan orang suci, contoh kasusnya yaitu seorang siswa menganggap kisah Avatara seperti Rama dan Krishna hanya mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana saya menjelaskan konsep Avatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Di sini saya dapat 3 poin dari permasalahannya, yaitu kisah Avatara dianggap hanya mitos. Yang kedua, tidak memiliki makna nyata. Dan yang terakhir itu kurang relevan dengan kehidupan sekarang. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pemahaman saya. Jadi, menurut saya, Avatara seperti Rama dan Krishna bukan hanya cerita biasa atau cerita belakang, melainkan ini merupakan simbol dari nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, keberanian, dan kebenaran. Walaupun dalam kisahnya ini sudah ada sejak lama, namun nilai-nilai tersebut masih sangat relevan hingga saat ini. Selain itu, keberadaan orang suci juga menjadi contoh nyata yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ajaran ini tidak hanya untuk dipercaya saja, melainkan juga untuk dapat diterapkan di kehidupan saat ini, ke depan dan ke depannya. Selanjutnya yaitu mengenai yoga. Pada contoh kasusnya, di dalam ajaran yoga, itu ada seseorang pekerja kantoran yang mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga biasa atau olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Nah, pertanyaannya, analisis praktek yoga tersebut
berdasarkan ajaran Hindu, bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar. Jadi, penyelesaian ada 3 poin, yaitu pertama, tambahkan meditasi dan kesadaran diri. Kedua, pahami makna dan yoga secara utuh. Dan yang terakhir itu mencapai keseimbangan. Jadi, menurut saya, hal ini merupakan pemahaman yang kurang tepat dalam ajaran Hindu di dalam kasus tersebut ya. Yoga sebenarnya mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Jika hanya fokus pada gerakan fisik saja, itu tentunya manfaat memang ada, melainkan belum lengkap ataupun tidak lengkap. Jadi seharusnya atau sebaiknya yoga itu juga melibatkan ketenangan pikiran dan kesadaran diri. Dengan begitu, yoga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membantu mengurangi stres dan menciptakan keseimbangan hidup. Selanjutnya pada soal ke-6 mengenai Gayatri Sayadana. Nah, pada contoh kasusnya yaitu pertama, seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukan sebagai rutinitasnya saja. Nah, pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri, menjelaskan makna Gayatri mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sadhana yang benar dan dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, dari penyelesaiannya yaitu ada 3 poin. Tentunya untuk bisa kita jawab, yang pertama itu memahami makna mantra, yang kedua tidak sekedar dijadikan rutinitas saja, dan yang terakhir lakukan dengan kesadaran. Jadi menurut saya hal ini membuat praktik tersebut menjadi kurang maksimal karena tidak ada 3 poin tersebut. Jadi Gayatri mantra ini memiliki makna yang dalam, yaitu sebagai doa untuk memohon pencerahan dan kebijaksanaan. Dan seharusnya mantra tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga dipahami dan dihayati. Dengan begitu, praktik tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan ketenangan batin. Melanjutkan dari kasus nomor 6, di sini saya akan lanjut ke soal 7 atau kasus nomor 7 mengenai Pancasarada. Nah, pada contoh kasusnya yaitu seorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Nah, pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasarada, bagaimana saya menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan purnarbawa. Nah, dalam penyelesaiannya tentunya saya juga mencantumkan 3 poin kembali. Yang pertama itu tentang memahami konsep karma pala dulu. Yang kedua itu meyakini purnarbawa atau reinkarnasi. Dan yang terakhir melihat musibah sebagai proses pembelajaran dan bukan sebagai hukuman. Nah, di sini tentunya hal tersebut secara manusiawi itu sebagai hal yang wajar. Namun dalam Pancasarada itu sudah dijelaskan bahwa setiap perbuatan memiliki hasil atau karma palanya sendiri, walaupun tidak selalu instan atau tidak langsung dilihat. Selain itu juga ada namanya punarbawa, yaitu reinkarnasi, yang dimana ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak berhenti di satu fase saja. Nah, oleh karena itu, musibah ini dapat dipahami sebagai dari proses pembelajaran hidup saat ini dan dapat pembelajaran untuk di kehidupan selanjutnya. Selanjutnya mengenai soal kasus nomor 8 yaitu catur marga. Nah, pada satu contoh kasusnya yaitu 2 orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial dan yang satunya lagi melalui meditasi. Nah, pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Oke, kembali lagi ke 3 poin untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu pelayanan sosial, itu tentunya masuk dalam karma marga.
meditasi itu masuk dalam Raja Marga. Dan karena keduanya ini tentunya juga merupakan atau sama-sama termasuk dalam catur marga, dan tentunya ini sama-sama benar. Kenapa begitu? Karena dalam catur marga itu terdapat berbagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi tidak hanya dengan satu cara saja, melainkan ada beberapa. Jadi pelayanan sosial juga itu termasuk karma marga, dan sedangkan meditasi itu termasuk ke Raja Marga. Nah, ajaran Hindu itu memberikan kebebasan sesuai kemampuan masing-masing individunya. Tidak hanya harus ke Raja Marga saja, tapi juga ada yang namanya karma marga juga. Jadi keduanya itu sama-sama benar dalam melakukan catur marga. Dan yang ke-9 atau kasus ke-9 mengenai kitab suci Hindu. Nah, pada contoh kasusnya yaitu seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Nah, jadi pertanyaannya itu yang ditanyakan, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era saat ini, yaitu di era digital. Nah, oke, kembali lagi ke penyelesaian 3 poin. Yang pertama, tentunya jadikan kitab suci sebagai dasar. Yang kedua, gunakan media digital dengan bijak. Dan yang terakhir, tetap kritis terhadap informasi dan jangan ketinggalan informasi. Nah, tentunya dalam kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita itu sebenarnya tetap menjadi sumber utama dalam ajaran agama Hindu. Media sosial hanya sebagai alat untuk membantu menggali informasi lebih banyak lagi. Tetapi tentunya dalam informasi yang ada di media sosial itu tidak semuanya selalu akurat. Oleh karena itu, kita perlu namanya belajar dari kitab suci juga secara langsung, dan juga memanfaatkan teknologi sebagai pendukung. Dengan adanya teknologi itu tentunya kita dapat membaca melalui menggunakan HP, laptop, dan lain-lainnya. Kita bisa buka kitab-kitab tersebut di dalam e-book, karena tentunya kitab Weda ataupun Bhagavad Gita itu tentunya akan ada dalam secara bentuk digital, yaitu e-book. Jadi di saat kita tidak memiliki bukunya langsung, itu ada media sosial ataupun digital yang membantu kita untuk mencarinya dan memudahkan kita untuk membacanya dimanapun dan kapanpun. Nah, kasus terakhir dalam soal yaitu nomor 10 mengenai integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Nah, pada satu contoh kasusnya yaitu seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan sarada, dan bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu. Baik, penyelesaiannya ada 4. Yang pertama itu tentunya kita harus yang namanya menerapkan nilai dharma dalam kehidupan. Yang kedua, kembangkan sikap jujur dan disiplin sejak dini. Dan yang ketiga, menghormati orang tua. Dan yang terakhir itu, seimbangkan antara ilmu dan karakter. Nah, tentunya keempat hal ini menunjukkan bahwa, ataupun dari kasus ini menunjukkan bahwa ia belum menerapkan nilai-nilai dari 4 poin tersebut di dalam ajaran Hindu dan dalam kehidupannya. Nah, ketidakjujuran itu tentunya melanggar yang namanya dharma, dan tidak menghormati orang tua itu menunjukkan namanya kurangnya kesadaran spiritual. Jadi bagaimana seharusnya? Nah, jadi seharusnya ilmu itu dapat diimbangi dengan sikap seperti jujur, disiplin, dan menghormati orang tua ataupun menghormati sesama. Jadi tidak hanya dapat
cerdas secara akademik, tapi juga dapat menyeimbangkan antara kecerdasan akademik dan juga perilaku yang baik seperti itu. Jadi tidak hanya seseorang itu hanya memiliki otak yang cerdas saja, melainkan juga harus memiliki attitude yang baik. Sekian dari penjelasan dari video tadi. Sekiranya dapat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang ada, dan mungkin saja ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam jawaban saya itu dapat membantu teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian dalam menuntaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.